Turun Kang Jody, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian Zoom Tasik yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anil Hakim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Maha suci Allah yang segala puji kita panjatkan kepadanya. Allah yang Maha Esa, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada yang lebih dominan di hati, dan tidak ada yang lebih dicintai dalam kehidupan kita, illallah kecuali Allah. Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat, panca indera kita masih berfungsi dengan sempurna, sehingga kita masih bisa terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah, diikuti dengan taubatan nasuha, masih bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, dan kita masih bisa terus menyempurnakan amal baik kita, sehingga amal baik kita menjadi amal soleh, amal yang sempurna, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, khusus Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita, selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat tunduk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita dari godaan, bisikan, fitnah, dan sifat-sifat iblis setan yang terkutuk, yang selalu mengajak manusia berselisih, bermusuhan, menanamkan di hati manusia kebencian, kedengkian, dendam, iri hati, buruk sangka, ego, sombong, pikir, pelit, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita terhindar dari godaan, bisikan, fitnah, sifat-sifat iblis setan yang terkutuk. Kita sama-sama baca ta'awud, baca basmalah, dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kedua, sebagai anak yang soleh, kita berdoa memohon pada Allah. Kita doakan negeri kita tercinta Indonesia, daerah kita, wilayah kita senantiasa menjadi negeri yang aman sentosa, selamat sejahtera, pada tuntuy batun warabun gofur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan. Kita terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya, dan terhindar dari wabah dan bahaya wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Jika ada di antara kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, siapapun yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah tanamkan ke dalam hatinya keikhlasan, kesabaran, sehingga sakitnya menjadi sababiah Allah mensucikan jiwanya dan menggugurkan dosa-dosanya. Dan upaya ikhtiar pengobatan yang dilakukannya mudah-mudahan menjadi sababiah kesembuhan penyakitnya. Dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah agar istiqomah dalam ketakwaan, sehingga Allah mengkaruniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, segala hajat-hajat, doa-doa, dan cita-cita kita terkabul oleh Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah sekalian, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Makanya ada ulama yang mengatakan hidup itu ibarat al-haju, ya. Jadi hidup itu ya haji, artinya menuju.
Jadi sebuah perjalanan dan ada yang dituju gitu. Ya. Nah, tentunya dalam sebuah perjalanan ada rintangan, ada hambatan. Makanya tema pada kesempatan yang baik ini adalah rintangan hidup manusia, hidup di dunia ini. Ya, bagaimana cara mengatasi rintangan hidup manusia itu? Ya, tentu ketika kita berjalan, kita ingin sampai ke tujuan dengan selamat, sejahtera, bahagia. Tidak kurang sedikit pun. Ya, tapi kan nggak mungkin. Ya, dalam kehidupan manusia pasti ada apa? Pasti ada rintangannya, pasti ada belokan. Nggak mungkin jalan kita lurus terus. Kadang-kadang belok kanan, kadang-kadang belok kiri, kadang-kadang jalannya nanjak, kadang-kadang jalannya turun gitu. Ya, itulah kehidupan manusia. Ya. Tapi kita tetap ya perjalanan kita tujukan ya ke tujuan yang sudah kita tetapkan dalam hidup kita. Ya, kita ingin selamat sejahtera ketika dilahirkan, selamat sejahtera ketika diwafatkan, dan selamat sejahtera bahagia ketika dibangkitkan hidup di alam akhirat. Itu tujuan hidup kita. Doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi hidup kita ini tujuannya seperti itulah kira-kira. Ya. Nah, kalau hidup kita ingin selamat sejahtera, bahagia ketika dilahirkan hidup di dunia, selamat sejahtera, ya bahagia ketika diwafatkan masuk alam barzah, kemudian selamat sejahtera, bahagia ketika dibangkitkan hidup di alam akhirat, maka perjalanan hidup kita harus diridhoi oleh Allah. Itu yang disebut dengan haji. Jadi haji itu asal kata haju. Haju itu artinya perjalanan menuju ridhonya Allah. Perjalanan menuju ridhonya Allah. Nah, itu tujuan hidup kita. Itu tujuan hidup kita yang harus terus kita pegang. Ya, harus kita pegang. Jangan sampai lepas nih tujuan hidup ini, jangan sampai lepas. Ya. Nah, kehidupan kita mengalami beberapa fase. Ya. Kehidupan manusia akan mengalami beberapa fase kehidupan. Ya, kita lihat dulu di surat 23 kan? Ya. Di Kawitan ayat 12, dugi ka 16. Surat 23 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Nah, tadinya ini kita tidak ada. Kemudian Allah adakan. Dulu wujudnya kita apa? Dulu wujudnya kita adalah sulalah. Sulalah itu saripati tanah. Ya, sulalati mingkin. Dulu wujud kita adalah sulalah saripati tanah gitu. Nah, saripati tanah itu apa? Makanan gitu. Jadi sebelum kita jadi manusia, jadi apa? Jadi makanan dulu. Prosesnya makanan dimakan oleh ibu bapak kita, ya, oleh ibu kita dimakan, oleh bapak kita dimakan, kemudian diolah oleh pencernaannya, kemudian yang satu menyuburkan sel telur, kemudian yang satu menjadi nutfah, menjadi sperma. Bibitnya manusia gitu. Ya, terus berproses, ya. Di mana nih berprosesnya? Di alam kandungan. Ya, di rahim seorang ibu. Ya, terusin Kang 13-nya. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Gitu. Jadi lewat proses pernikahan ada sebuah percampuran, ya, antara bibit laki-laki dengan bibit perempuan, ya gitu. Sel telur dengan dengan sperma, ovum dengan sperma. Kemudian tersimpan di mana? Di kororimakin, di tempat yang kokoh yaitu rahim. Nah, yang punya rahim ibu gitu. Ya, makanya seorang ibu sangat dimuliakan. Ya, makanya ada simbol perempuan yang jadi rebutan orang ingin menciumnya apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah simbol daripada seorang ibu gitu. Simbol seorang ibu asal dari mana kehidupan manusia.
Nah, ketika kita melaksanakan ibadah haji umroh, nah orang berbondong-bondong kan ingin menciumnya. Artinya apa? Allah sangat memuliakan seorang ibu. Sebab seorang ibu adalah asal kehidupan manusia. Dia punya apa? Punya tempat yang kokoh yaitu rahim. Nah, kita nggak bahas itunya. Terusin, Kak. Ya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, ini fase pertama kehidupan kita. Letak apa? Di mana adanya? Ya di alam kandungan namanya. Fase pertama kehidupan manusia hidup di alam kandungan. Ini proses penciptaan jasad nih ya. Ini proses penciptaan jasad. Jadi jasad manusia bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya dari apa namanya? Dari makanan ya, dari saripati tanah itu, dari makanan. Ya, dan bahan bakunya. Ya. Makanya hendaklah manusia memperhatikan makanan. Hati-hati dengan makanan. Kenapa? Karena ternyata selain makanan mempengaruhi kesehatan, selain makanan mempengaruhi apa namanya kecerdasan, ternyata makanan juga mempengaruhi akhlak. Makanan juga mempengaruhi akhlak. Masalah sempurna jasadnya, kemudian Allah tiupkan ruh. Kemudian Allah kasih jiwa, pendengaran, penglihatan, hati, dan akal. Terusin, Kang, ayat 15-nya. Ya. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Nah, sesudah itu kamu benar-benar akan mati. Jadi setelah Allah ciptakan manusia, kemudian beberapa bulan di rahim seorang ibu, artinya dia mengalami fase di alam kandungan. Nah, lewat proses yang disebut dengan kelahiran, pindah alam dari alam kandungan ke alam dunia. Di alam dunia itu juga berproses ya. Balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Akhirnya apa? Lewat pintu gerbang yang disebut dengan kematian, pindah alam lagi. Dari alam dunia ke alam barzah. Nah, nanti di alam barzah ada yang disebut dengan hisab. Ada yang disebut dengan hisab. Nah, hisab itu apa? Pengadilan. Nah, selesai diadili, baru nanti lewat proses yang disebut dengan kebangkitan, pindah alam lagi. Dari alam barzah ke alam akhirat. Di alam akhirat ada dua. Ada penderitaan dan ada kenikmatan atau kebahagiaan. Ada surga dan ada neraka. Ya, terus sampai 16, Kang. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Kita lengkapi ya ayatnya ya. Lengkapi surat 22 ayat 5, Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu.
dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Nah, dari dua ayat ini ya bisa kita simpulkan bahwa fase kehidupan manusia itu ya yang pertama di alam kandungan. Ya, yang kedua di alam dunia namanya. Yang ketiga alam barzah dan yang keempat alam akhirat namanya. Ini perjalanan hidup manusia yang akan dilalui ya. Dan kita sudah sampai perjalanan nih, sudah tengah-tengah perjalanan. Ya, sudah tengah-tengah perjalanan. Kita berada di mana nih? Di dunia. Nah, tentu tadi ya, sesuai dengan tujuan hidup yang tadi saya sampaikan, bahwa fase-fase kehidupan yang kita lalui, kita harus bagaimana? Harus selamat, sejahtera, bahagia. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu ya tentu tentu kita akan melalui jalan yang tidak mudah. Itu yang disebut dengan rintangan hidup manusia. Nah, rintangan hidup manusia itu ada dua. Yang pertama, ada cobaan atau ujian. Yang kedua, ada godaan. Jadi ada cobaan atau ujian dan yang kedua ada godaan. Ya, yang pertama ujian atau godaan, atau cobaan. Ini pasti dalam hidup pasti kita akan mengalami proses yang namanya ujian. Setiap manusia akan mengalami proses ujian. Ya, kan latihannya lewat mana ketika kita sekolah dulu ya. Untuk sampai fase teratas kan melalui ujian. Ya, masuk kelas 1 SD ya, ada ulangan harian, ujian. Ada ulangan semester, ujian. Ada ulangan kenaikan kelas, ujian. Terus ya. Kemudian setelah tamat SD kelas 6 ada ujian akhir, ujian nasional. Sekarang katanya ujian nasional sudah tidak ada. Masuk SMP tidak mudah juga melalui proses ujian. Ya, jadi hidup itu ujian gitu. Hidup ujian. Jadi kalau ibaratnya ujian tuh ya kalau dalam perjalanan sebuah tanjakan atau pudunan atau jalan yang bulak belok gitu kan. Itu harus kita lalui. Harus kita lalui dengan ikhlas. Kenapa? Itu semuanya takdir Allah. Tujuannya apa? Pertama tujuannya sebagai proses seleksi, yang kedua untuk mendewasakan diri kita. Ya, yang namanya ujian mau pasti ya. Mau nggak mau, suka apa suka ya. Surat 29 ayat 2 dan 3 dulu. Surat 29 ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman ya dan kamu tidak diuji lagi gitu. Maaf ya. Jadi kalau ada orang yang baru ngaku beriman itu belum dijamin masuk surga. Kalau orang baru mengatakan dirinya beriman itu baru mendapat kartu peserta ujian gitu. Jadi begitu ada orang ngaku beriman, belum dapat tiket surga belum. Belum dapat tiket surga, tapi baru mendapat kartu peserta ujian kalau mau beriman. Ya, makanya kata Allah ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Gitu. Nah, kenapa harus ada ujian? Ya proses seleksi. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Ya, ayat 3-nya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.
Jadi tujuan ujiannya apa? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Yang diuji bukan hanya kamu. Umat-umat yang terdahulu juga sama, melalui proses ujian juga. Yang diuji bukan hanya angkatan kamu, kakak kelas kamu di atas kamu juga mengalami ujian. Nah, tujuan ujian diadakan apa? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Ya, dengan ujian ini Allah tahu siapa yang benar imannya. Siapa yang benar imannya. Atau sebaliknya, wala ya'lamannal kadzibin, atau kamu orang-orang yang berdusta. Imannya itu hanya sebatas di mulut, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Tuh. Yang kedua, ketika kita diuji, ini proses pendewasaan. Proses pendewasaan, kenapa? Karena setiap ujian itu mengandung sebuah pelajaran, mengandung pelajaran. Semakin banyak ujian, ya semakin kita apa? Semakin didewasakan. Itu kalau bisa ngambil pelajaran. Nah, kebanyakan orang tidak bisa mengambil pelajaran dari ujian. Nah, orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari ujian yang Allah berikan disebut munafik, loh, hati-hati. Lagi ya. Orang yang tidak bisa ngambil pelajaran dari ujian yang diberikan oleh Allah disebut orang munafik. Surah 9 ayat 126. Surat Silakan. 9 ayat 126. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah mereka atau orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Jadi kalau ada orang yang mendapat ujian, tapi dia tidak mengambil pelajaran, disebut apa tadi? Munafik. Gitu. Nah, kembali ke laptop. Ya. Nah, jadi ini rintangan hidup yang pertama. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung ya di materi takwa. Ya, tentang kisi-kisi soal-soal ujian. Masih ingat nggak? Ya. Kita lihat lagi ya, surat 2 ayat 214. Surat 2 Al-Baqarah ayat 214. 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Am hasibtum ang tadkhulul jannah walamma ya'tikum, gitu kan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan bahagia, gitu kan? Padahal belum datang kepadamu cobaan. Padahal belum datang kepadamu ujian. Ya. Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masalul ladzina khalau min qablikum. Ya, jangan berpikir hidup kita bahagia kalau tidak melalui proses yang namanya cobaan, yang namanya proses ujian. Ya, subhanallah, maaf ya. Sekarang saudara-saudara kita ya yang duduk menjabat sebagai seorang jenderal, sebagai perwira tinggi, gitu nggak? Apakah langsung ujug-ujug bahagia seperti itu, dapat prestasi apa namanya, jabatan yang tinggi seperti itu? Lewat proses ujian dulu. Pendidikan militer yang sangat luar biasa. Sakit-sakit, capek-capek, perjuangan yang berat gitu kan. Ya, tidak hanya sakit fisik ya, tapi juga sakit apa namanya, juga dibikin sakit apa? Bikin batinnya. Subhanallah. Apalagi zaman dulu katanya zaman apa namanya, ya senioritas ya. Kalau senior itu bisa memperlakukan anak apa namanya juniornya dengan lain sebagainya. Konon kabarnya. Itu kan proses ujian sebenarnya. Apakah langsung bahagia seperti sekarang ini? Tidak, lewat proses ujian. Lewat capek dulu, ujian dulu, sakit dulu. Ya.
kamu ditimpa malapetaka, digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Ya, hingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah pertolongan Allah itu sangat sangat dekat. Nah, gitu. Jadi rintangan hidup yang pertama adalah cobaan atau ujian. Ya. Yang kedua, rintangan hidup yang kedua apa? Rintangan hidup yang kedua adalah godaan. Kalau godaan berarti ada yang menggoda gitu. Ya. Siapa yang goda? Allah kasih tahu nih, ya, surat 35 ayat 5 dan 6. Surat 35 ayat 5 dan 6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, gitu. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqu. Fala tugharrannakumul hayatud dunya. Wala yugharrannakum billahil gharur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Nah, janji Allah itu pasti, eksak sifatnya. Ya, nah ada peringatannya. Ya, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah sekali-kali setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Nah, nanti ada hubungan antara kehidupan dunia yang memperdayakan dengan godaan setan. Nanti sampai situ belum sampai. Ya. Jadi rintangan hidup yang kedua apa? Namanya godaan. Nah, kalau godaan berarti ada yang menggoda. Siapa menggoda? Nah, kata Allah, janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu. Jadi penggodanya siapa? Penggodanya disebut dengan setan. Nah, ayat 6-nya. Ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, gitu. Inna syaitana lakum aduwu fatakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Jadi yang jadi musuh manusia itu bukan perbedaan. Yang menjadi musuh manusia bukan perbedaan pendapat, bukan perbedaan agama, bukan perbedaan warna kulit, bukan perbedaan suku bangsa, bukan perbedaan pilihan ketika pilkada atau pilkades. Ya, yang unik kan? Pilkadesnya udah selesai, udah mau setahun gitu kan. Yang terpilihnya siapa, yang jadi lurah siapa, para pendukungnya masih berantem juga belum akur-akur sampai sekarang. Jadi musuh manusia bukan perbedaan. Bukan sebuah bangsa ternyata. Tapi musuh manusia kata Allah, sesungguhnya setan adalah musuh bagimu. Maka anggaplah dia musuhmu. Jadi yang harus dianggap musuh siapa? Sebuah bangsa atau perbedaan? Setan. Setan. Anggaplah dia musuhmu. Nah, yang jadi kelemahan kebanyakan manusia sekarang ini adalah dia tidak ngerti musuhnya, tidak tahu siapa musuhnya. Hanya tahu nama, tapi tidak tahu bagaimana bentuknya. Kan wujud setan ya mohon maaf hanya katanya wujud setan, wujudnya pocong, kuntilanak dan lain sebagainya. Itu mah setan yang level rendahan itu, Mbak. Artinya setan yang tidak berbahaya. Ya, konon kabarnya di rumah kosong di sini misalnya dekat rumah saya ada kuntilanak. Gampang, jangan lewat situ aja tuh. Kan aman. Gitu ya? Ya. Kalau misalkan ada setan kuburan, jangan lewat kuburan atau malam-malam.
Kalau mau lewat kuburan ya rame-rame gitu. Ya, nah kelemahan kebanyakan manusia nggak ngerti musuhnya. Makanya dalam strategi perang nih, panglima perang dalam strategi perang, dia harus apa? Dia harus tahu musuhnya. Musuhnya seperti apa, strateginya seperti apa. Makanya ada yang namanya intelijen. Kalau dulu mah disebutnya mata-mata. Kalau sekarang namanya intelijen. Itu kan untuk apa? Untuk melihat ya, melihat kekuatan musuh, melihat strategi musuh. Jadi kalau sudah tahu musuhnya siapa, strateginya seperti apa, nah kita bisa mengantisipasinya. Gitu. Dia punya senjata apa? Nah, kita persiapkan penangkalnya gitu. Nah, kelemahan manusia nggak ngerti itu gitu. Kenapa? Ini ditutup nih, ditutup. Jadi setan tuh yang digambarkannya itu, setan tuh gambarannya mukanya merah, tandukan gitu kan, mama tongkat, bajunya hidung, gitu nggak? Begitu nggak kira-kira? Itu Iya. setan yang di komik. Setan yang di komik seperti itulah wujudnya. Dalam kenyataan hidup manusia bukan begitu wujud setan. Mohon maaf ya, setan tuh marketing kemaksiatan. Setan marketing kemaksiatan. Yang memasarkan kejahatan, yang memasarkan kemaksiatan itu setan. Yang namanya marketing, kalau nyeremin nggak bakal laku. Sok marketing pemasaran, pikasieun, sanurek meser. Kabur kan. Ada orang datang, tak tak tak, assalamualaikum, assalamualaikum, galak, pakai Tatoan. pakaiannya, tatoan, kira-kira Pak, ya, padahal mau apa, nawarin barang sama kita, dia seorang marketing, dipeser nggak kira-kira? Boro-boro dipeser, dibukakan pangot teh moal. Besiun kan. Ih, nah tuh. Tapi yang namanya marketing seperti apa wujudnya? Ih pasti cantik-cantik, tuh ganteng, markedasi, ya make up gitu, glowing gitu kan. Gimana apa biar menarik. Makanya tidak salah ketika misalkan marketing sebuah produk biasanya mohon maaf, perempuan-perempuan cantik atau perempuan apa laki-laki yang ganteng di situ apa, biar ada daya tarik gitu. Terus sekarang lamun misalkan marketing pikasieun atau moal laku Pak ieu produkna, ya nggak bakal laku. Jadi setan tuh wujudnya bukan seperti itu. Nah, sementara ini pemahaman kita setan tuh kayak gitulah kira-kira. Inilah kelemahan kita, sehingga kita gampang tertipu. Makanya peringatan yang pertama, hei manusia, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah sekali-kali setan yang pandai menipu memperdayakan kamu. Gitu peringatannya. Sesungguhnya setan adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh. Kerjaan setan senantiasa mengajak golongannya untuk masuk neraka. Tuh, ya. Ini godaan. Jadi rintangan hidup yang kedua apa? Godaan. Nah, yang akan kita garis bawahi sekarang karena ujian pernah saya singgung ya di apa namanya di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang saya bicara apa? Kita bicara godaan. Rintangan hidup yang wujudnya godaan. Kita harus tahu wujud setan itu kayak gimana. Apa bedanya jin, iblis, setan? Apa bedanya sih? Jin, iblis, setan apa bedanya? Nah, banyak orang yang nggak tahu. Apa itu jin? Apa itu iblis? Apa itu setan? Banyak orang nggak tahu. Nah, hari ini kita coba buka. Apa itu jin? Apa itu iblis? Dan apa itu setan? Ya, kita bicara tentang apa? Jin terlebih dahulu. Ya, kita lihat surat 15 ayat 25 ya, Kang? Surat Surat 15 15, ayat 26 ya. 26-nya, Kang. Ya, 26 27 kalau nggak salah. Ya. Ya. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hamaim masnun. Ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, gitu kan?
wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api. Kalau manusia, makhluk yang Allah ciptakan dari tanah. Jadi kalau jin dan manusia makhluk. Jin manusia itu makhluk. Gitu. Jadi kalau jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api. Nah, api ada dua energi nih. Ada cahaya dan ada panas. Ada cahaya, ada panas. Nah, beda. Antara dijadikan dengan diciptakan beda nggak? Halo? Diciptakan dengan dijadikan beda nggak? Beda ya, Kang? Contoh, mohon maaf. Kalau singkong dijadikan apa diciptakan? Diciptakan. Diciptakan. Combrok dijadikan apa diciptakan? Jadi combrok, Kang. Nah, dijadikan. Bukan Iya. diciptakan kalau combrok. Mhm. Ya, bahan baku combrok dari apa? Singkong. Singkong. Gitu. Jadi singkong yang diolah, ya diparut kemudian dikasih oncom di jero, namanya combrok. Bahan Combrok. bakunya apa? Bahan bakunya Singkong. adalah singkong. Ya, jadi kalau combrok diciptakan apa dijadikan? Dijadikan. Dijadikan. Tapi kalau singkong diciptakan apa dijadikan? Diciptakan. Diciptakan. Gitu. Jadi kalau manusia dan jin diciptakan. Hmm. Tapi kalau malaikat dan iblis setan itu dijadikan. Hmm. Paham nggak maksud saya? Ya, ya. Ya. Jadi kalau setan, kalau iblis itu dijadikan. Jadi Allah tidak menciptakan iblis. Allah tidak menciptakan setan. Gitu kan? Nah, gitu. Nah, di antara jin kan tadi, jin itu ada dua energi. Satu energi panas, yang kedua energi apa? Cahaya. Cahaya. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada letter lek. Tidak ada letter gini. Malaikat diciptakan dari cahaya, nggak ada. Letter lek itu nggak ada. Kenapa? Malaikat juga dijadikan. Malaikat juga dijadikan. Ya. Gitu. Bukan diciptakan. Kalau dijadikan berarti bahan bakunya dari mana? Ya dari cahaya tadi. Cahaya asalnya dari mana? Dari api. Api. Jadi makhluk yang tunduk patuh, jin yang tunduk patuh itu disebut dengan malakut. Disebut dengan malaikat. Dia berada di alam ketaatan dan memang semuanya tadinya taat semuanya. Jin semuanya taat tadinya. Kenapa? Karena punya tugas yang sama. Tugasnya jin apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Punya tugas yang sama dia dengan manusia. Surah 51 56. Surat 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, sebelum adanya Adam, semua jin tunduk patuh pada Allah. Disebutnya malaikat. Makanya pada zaman dulu disebut zaman malakut, zaman ketaatan. Itu. Nah, sekarang apa itu iblis? Apa itu iblis? Ya, apa itu iblis? Nah, gitu. Ya. Nah, kita lihat ceritanya iblis itu asalnya dari sini ya. Ceritanya ya. Kita ambil ini. Sebenarnya banyak, ada beberapa ayat rentetannya ya, tapi yang kita ambil yang mudah ini aja. Surah 7 dari mulai ayat 11 kan. Surat 7 dari ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu atau Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis.
Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Nah, gitu. Sudah muncul nih kata apa nih? Kata iblis. Iblis. Cuma yang menarik kan di sini ya. Coba. Walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikatis judu. Qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu ila iblis. Jadi nggak begini kalimatnya. Nggak tsumma faqulna lil malaikati wa iblis. Nggak begitu. Jadi yang diperintahkan yang pertama semua malaikat, orang semuanya patuh kok. Tapi ada di antaranya yang tadinya patuh menjadi tidak patuh. Yang tadinya patuh menjadi tidak patuh, tidak disebut malaikat lagi. Tapi apa? Ila iblis. Disebutnya orang yang tidak patuh. Orang tidak patuh disebutnya pembangkang. Nah, iblis itu asal dari kata ablas. Artinya apa? Pembangkang. Gitu. Iblis itu asal kata ablas artinya apa? Pembangkang. Mulai muncul nih iblis nih. Setan belum ada nih, belum muncul, belum ada setan belum nih. Masih iblis. Iblis. Jadi iblis itu makhluknya apa? Jin. Iblis makhluknya jin. Surat 18 ayat 50 Kang. Surat 18 Al-Kahfi ayat 50. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Ulangi lagi kan? Wa Dia, idqulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Kalimatnya enggak wa idqulna lil malaikati wa iblis, enggak begitu. Yang disuruh sujud semua malaikat, memang semuanya tadinya taat. Disuruh ngapain? Disuruh sujud sama iblis, hormat tuh sama, maaf, disuruh sujud sama Adam, hormat sama Adam. Kenapa Adam dikasih kelebihan? Dikasih ilmu yang ilmunya tidak dikasih sama jin pada saat itu. Bersujudlah tuh. Banyak malaikat sujud. Kenapa? Yang dominan cahaya. Tapi ada di antara jin yang dominan apa? Apinya. Nah, inilah jadi pembangkang. Ila iblis. Karena minal jini, dan iblis dari golongan apa? Jin. Jadi iblis itu makhluknya apa? Jin. Nah, berarti kalau begitu iblis bukan diciptakan, tapi dijadikan. Comro, misro bukan diciptakan, tapi dijadikan. Yang diciptakan mah air putih itu diciptakan. Tapi teh, kopi, susu itu dijadikan. Yang diciptakan manusia dan jin. Tapi kalau malaikat, iblis, dan setan itu dijadikan. Paham nggak maksud saya? Ya. Oh iya. Sebab kalau iblis kemudian setan diciptakan, mohon maaf. Kan sekarang yang goda siapa? Setan. Siapa biangnya? Iblis. Kan yang durhaka kan iblis yang dulu. Setan yang dulu. Betul nggak? Terus kalau setan yang sekarang kalau diciptakan ya, sekarang durhaka kan enggak. Masa ikut-ikutan nanggung dosa orang tuanya? Terus di mana adilnya Allah? Gitu. Ya, terusin. Udah ya, Kang? Tadi. Ya, belum kan? Udah. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Jadi sifat jin apa? Maaf, sifat iblis apa? Durhaka terhadap perintah Allah. Itu sifat apa? Iblis. Jadi yang mendurhakai perintah Allah siapa namanya? Iblis. Nah, sekarang ada nggak anak cucu Adam wujudnya manusia yang durhaka kepada perintah Allah? Ada nggak? Ada. Siapa namanya itu? Iblis kan. Coba jangan keras-keras kan.
Proceed. Iblis kan. Proceed. Ya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin-pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Nah, gitu. Ini baru muncul apa? Baru muncul iblis nih. Setan belum muncul dulu. Masih iblis. Jadi kalau iblis punya sifat mendurhakai perintah Allah. Dia membangkang mendurhakai perintah Allah. Makanya disebutnya ablasa. Hei pembangkang. Gitu. Jadi kalau malaikat makhluk yang taat, kalau diterjemahkan, wa'id kulna lil malaikati. Allah berfirman kepada makhluk yang taat supaya sujud kepada Adam. Ada yang tadinya taat jadi tidak taat, siapa jadinya? Iblis. Tidak disebut si taat lagi, tapi disebut apa? Si pembangkang. Nah, kembali ya. Nah, iblis, setannya belum muncul nih. Masih baru apa? Baru jin dan iblis. Nah, kita lihat lagi balik ke surat 7 ayat 12 ini. Surat 7 ayat 12. Ke 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Nah, ini adilnya Allah. Jadi Allah nggak langsung ponis. Allah nanya dulu. Dia adili dulu kasihan iblis. Iblis, kenapa kamu durhaka? Kenapa kamu tidak melaksanakan perintahmu sujud sama Adam? Kenapa? Sok buru-buru sadar. Jangan begitu. Nah, tapi si iblis ngomong kayak gini. Terusin, Kak. Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi tadi makhluk yang diciptakan dari api siapa? Jin. Jin. Ya. Jin yang merasa lebih baik ini kan ya? Karena iblis itu makhluknya apa? Jin. Nah, jadi jin yang merasa dirinya paling baik apa namanya? Iblis. Jadi sifat yang kedua dari iblis apa? Tadi kan sifat yang pertama iblis apa? Durhaka. Ya. Atau dengan perintah Allah. Yang kedua sifat iblis apa? Merasa diri paling baik. Qala ana khairum minhu khalaqtani minar. Berkata iblis, kenapa aku tidak mau sujud sama dia? Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan dia diciptakan dari tanah. Apa mulianya tanah diinjak-injak, kan begitu. Jadi yang ego, sombong, merasa diri paling baik, apa namanya? Jadi iblis punya dua sifat di sini. Pertama, mendurhakai perintah Allah, maka disebut ablasa, pembangkang. Yang kedua apa? Dia sombong, merasa dirinya paling baik. Makanya waspada, hati-hati ketika kita dikasih kelebihan. Dikasih kelebihan ilmu, dikasih kelebihan harta, dikasih kelebihan rupa, dikasih kelebihan jabatan, dikasih kelebihan-kelebihan yang lain, hati-hati. Jangan merasa diri paling tinggi. Merasa diri paling tinggi dan merendahkan orang lain. Itu sudah keendrepan sifat saha. Iblis. Si eta. Gitu. Nah, setelah menjawab begini, baru ayat 13 ya, Kak. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Bisa tadi gitu mas kalau teh. Dari mana yang sadar mah, gitu ya. Qalah fahbit minha fama yakunu laka ang tatakabbaru fiha fahruz innaka minas sagirin. Allah berfirman, udah turun kamu dari surga. Turun kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri dalamnya. Jadi mohon maaf,
Kalau manusia punya sifat sombong, haram masuk surga. Nah, mendurhakai perintah Allah, kemudian merasa diri paling benar, itu yang disebut dengan sombong. Jadi sombong itu wujudnya apa? Wujudnya ego, merasa diri paling benar, kemudian mendurhakai perintah Allah. Cek Allah, iblis turun kamu di surga. Naon? Di surga mah teu patut ya, surga mah teu pantas orang sombong asup di surga teu pantas. Maka keluarlah, sok keluar di surga. Naon sama? Teu pantas orang sombong masuk surga. Nah, makanya kalau kita ingin masuk surga, lepasin sifat sombongnya. Buru-buru piceun, buru-buru sujud, sok sujud, ucapkan Allahu Akbar. Jadi ketika sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, perbuatan keji dan munkar yang harus dibuang pada saat itu juga apa? Sombong, ego. Ini akar masalah sifat iblis. Makanya sholat itu terus-terusan. Syariat juga 5 waktu. Sujudnya 34 kali yang wajib. Jadi disuruh sujud supaya tersombong. Makanya teriakan di sholat nggak ada teriakan lain kecuali Allahu Akbar. Allah yang besar dah, kita mah kecil nggak ada apa-apanya gitu nggak? Oh, ada nggak teriakan lain selain Allahu Akbar kecuali itidal sami Allahu liman hamidah. Yang lain semuanya Allahu Akbar kecuali ditutup nanti dengan apa? Salam. Kalau kita sudah tidak sombong, egonya turun, nggak ada, insya Allah kita selamat. Dan tidak hanya selamat diri kita bisa juga menyelamatkan masyarakat atau orang-orang yang di mana? Kanan dan kiri kita. Khairunas wa anfa'uhum linnas, luar biasa. Tuh. Itu. Jadi sujud itu pelajaran supaya apa? Supaya kita melepaskan sifat iblis, sifat sombong. Ego, sombong itu ada di mana? Kan di dia tadi nasirah, dina kapal, dina mastaka, dina kepala. Kepala adalah organ tubuh yang paling tinggi. Makanya kalau orang sombong, orang ego, tadi nggak pernah mau turun kan, paling tinggi merasa. Kepala adalah organ tubuh yang paling tinggi. Makanya nama ego dambung elehan sih eta mah. Nah, pada saat sujud kita letakkan kepala sejajar dengan telapak kaki. Telapak kaki adalah organ tubuh yang paling rendah dan bahkan pada saat sujud kepala lebih rendah daripada pantat. Sujud itu adalah kan tadi makanya sujud kamu pada Adam. Jangan sombong, misalnya gitu. Jangan ego. Ketika dia tidak mau sujud ya ego, sombong namanya. Masih iblis ya, masih iblis ya. Nah, iblis diusir dari surga. Mulai hari ini kamu jadi makhluk yang terkutuk kata Allah. Nah, terus 14-nya dasar iblis, gitu kan? Terus 14-nya, iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Nah, dikitukeun teh iblis malain sadar. Kalah dendam. Ya, dikitukeun teh lain sadar. Kalah apa? Kalah dendam. Ya udah nggak apa-apa deh Allah. Ya keluar dari surga nggak apa-apa keluar. Terkutuk ya terkutuk lah. Tapi saya minta ya Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Karena iblis sifat, makanya nggak bisa mati. Yang mati mah makhluknya. Sifatnya mah sampai kapan? Pokoknya selama ada manusia, selama ada iblis, ya sifat tetap pasti ada. Ya udah, sifat itu kekal kata Allah. Sampai hari kiamat nanti. Sampai dibangkitkan nanti. Subhanallah. Jadi begitu iblis dikutuk, nah iblis mengajukan 2 permohonan, 2 proposal sama Allah. Satu minta dikasih tangguh. Terus ayat 15-nya kan? Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Kata Allah.
Heg, setuju. Qala innaka minal mundurin. Setuju. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang dikasih tangguh. Yang dikasih tangguh apa? Sifatnya. Jadi sifat iblis itu sampai kiamat tetap masih ada. Tuh, satu. Tuh. Proposal yang kedua, 16-nya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Proposal yang kedua. Hiji ya Allah, hiji. Ya, ini permintaan yang kedua, proposal yang kedua. Qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ini sumpah iblis di hadapan Allah. Terus, ayat 17-nya. Ya. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Nah, ini sumpah siapa nih? Iblis. Sumpah iblis di hadapan siapa? Allah. Nah, ketika iblis bersumpah di hadapan Allah, kira-kira main-main apa bercanda? Atau cuma getak sambal? Wah, serius ini kan. Serius. Qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, kan gitu. Ya. Tsumma la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim walat tazidu aktsaruhum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, dan aku bersumpah ya Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sumpah siapa? Iblis. Nah, 18-nya. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Cek Allah teh. Tok goda anak cucu Adam. Lamun aya di antara anak cucu Adam yang tergoda, akan bersama kamu menjadi penghuni neraka jahanam. Nah, karak muncul, ieu na nih, setan aya. Terusin. Sebelum ini ya, sebelum muncul ini dulu. Kenapa? Karena Allah adil. 7:19-nya, Kak. Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Nah, gitu. Karena Allah sudah sepakat dengan iblis dipersilahkan untuk menggoda Nabi Adam, maka Allah buat aturan kepada siapa? Nabi Adam. Apa aturannya? Ya, hai Adam, tinggal kamu di surga. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja kamu sukai. Tapi yang satu itu jangan kamu makan. Boro-boro kamu makan, mendekatinya juga nggak boleh. Sebab kalau kamu makan tuh buah, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Kamu akan menjadi orang yang zalim. Nah, makanya setan itu, mohon maaf, iblis punya 2 program nih. Pertama, program jangka pendek, yang kedua program jangka panjang. Program jangka pendeknya apa? Ya goda Adam. Gimana caranya Adam tergoda? Itu programnya apa? Jangka pendeknya.
Kalau program jangka panjangnya apa? Sampai kiamat anak cucu Adam akan disesatkan oleh siapa? Oleh iblis. Program jangka panjangnya. Singkat cerita, karena ini sedang bicara tentang zaman dulu, zaman Nabi Adam. Nah, iblis melaksanakan program jangka pendeknya. Apa? Menggoda Nabi Adam. Ayat 20-nya kan. Ya. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Muncul ya ini nama si setan teh. Fawaswasalahu masyaitonu. Setan apa iblis nih? Setan nih Kang baru muncul. Arek muncul kan? Baru muncul nih Kang. Nah, karena apa? Jadi setan itu apa jadinya? Setan itu sifat penggoda. Ketika dia durhaka, ketika dia merasa diri paling benar dan sombong, itu disebut iblis. Tapi ketika dia menularkan sifat durhakanya, sifat sombongnya, ya, itu disebut apa? Setan. Jadi setan itu artinya sifat penggoda. Jadi kalau ada pelakor, kalau pelakor itu berarti apa? Pelakor itu kan perempuan, apa perempuan ya? Saya nggak ngerti lah ya. Nggak ngerti kan? Nah, itu berarti penggoda lah namanya. Eta we Kang gitu. Gitu. Nah, karena muncul setan nih. Jadi kalau setan sifat apa? Penggoda. Jadi ketika dia sedang menggoda, nggak iblis lagi, apa namanya? Setan. Terusin Kak. Ya. Ya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Ini kan alladzi yuwaswisu fi sudurina. Ini setan ini masuk ke mana? Masuknya di hati dan pikiran. Berupa bisikan di hati dan pikiran. Ya, kan seolah-olah ini nasihat. Maka kata setan, 21-nya Kang. Dan dia, setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Hati-hati. Ya, makanya saya mah tidak ngasih nasihat, nggak berani ngasih nasihat. Saya hanya sebatas menyampaikan ayat, bukan nasihat. Tetuan tuh ada ngasih nasihat. Setan ge masihan Kang. Nah, itulah bedanya antara jin, iblis, dan setan. Paham nggak ya? Gitu. Nah, nanti kita bahas visi misi setan seperti apa, visinya apa, misinya apa, tujuannya apa, strateginya gimana, gitu. Nah, terus menanggulanginya harus seperti apa? Kiat-kiat supaya bisa tercegah dari godaan iblis setan seperti apa? Nah, ini akan kita bicarakan next di kajian berikutnya. Siap. Masih ada waktu kurang lebih berapa menit lagi, Mangga? 6 menit lagi kita langkung. Ya. Mangga Ibu Bapak dipersilahkan siapapun yang akan bertanya, mangga untuk menggunakan kolom chat atau mau langsung bertanya kepada Kang Dadi, mangga silakan menggunakan raise hand. Saya bantu untuk membuka mute-nya. Mangga Ibu Bapak dipersilahkan, mumpung ada kesempatan nih, kapan lagi untuk part pertama ya Kang ya, karena setelah ini akan berlanjut nih ke yang kedua. Baik, silakan Ibu Bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga sebelum dilanjutkan. Bu Eli mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Kang, yang di ayat 9126 itu kan ujian tuh datang 1-2 kali setahun ya. Ya. Jadi
kalau yang datang itu seperti itu juga lebih dari 1, 2 itu apa? Remedial. Remed. Ujian. Berarti masuknya? Azab, peringatan. Oh, iya. Jadi gini, jadi musibah ya, musibah. Kita bicara musibah karena sekarang lagi musim musibah kan, Iya. ya Semeru, wah apa namanya banjir bandang dan sebagainya. Jadi musibah yang terjadi dalam kehidupan manusia ada 2 kemungkinan, ya ada 2 ya. Iya. Yang pertama ujian, yang kedua peringatan. Oh, Sengaja saya perhalus bahasanya peringatan bukan azab, padahal ya azab gitu. ya. Gitu. Yang pertama ujian. Nah kalau ujian kan pasti. Nah kalau azab mah belum pasti, kan tergantung kesalahannya. Ya. Kan tadi ayat ujian sudah disampaikan ya. Yang berikutnya tentang azab nih atau peringatan surat 43 surat 42 ayat 30 punten. Surat 42 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi musibah apapun yang terjadi itu akibat perbuatan kamu sendiri. Nah sekarang musibah sebagai ujian dan musibah sebagai azab. Apa bedanya? Nah tadi bedanya. Kalau ujian hanya setahun paling banyak 2 kali. Semester 1, semester 2 ujian. Jadi kalau musibahnya lebih daripada 2 kali dalam setahun, berarti sisanya bukan ujian, itu mah remedial. Her. Nah, terus beda yang kedua apa? Yang kedua di soal. Soal kalau ujian kelas 1 naik kelas 2, di kelas 2 ya ujian itu. Ada. Aya, soalnya benten dan jeung kelas 1. Benten. Naik di kelas 3 gitu kan, aya ujian itu. Aya, tapi benten enggak soal kelas 2? Benten. Terus itu kalau ujian tuh soalnya beda-beda. Beda-beda. Kalau ujian hidup kasusnya lain-lain. Misalnya hari ini barang yang kita sukai hilang. Terus 6 bulan berikutnya 6 bulan kemudian kita kena fitnah. Beda nggak Pak ini ya? Beda. Kasusnya lain beda. Ya. Nah, kalau kelas 1 ada ujian. Nggak naik. Ngulang lagi nggak? Ngulang. Ada ujian lagi nggak? Ada. Soalnya sama nggak soal kelas 1 itu? Sama. Jadi kalau kasusnya sama, eta keneh waspadalah. Berarti itu azab. Tapi kan kadang-kadang sok kan tengartos gitunya, ini teh ujian, padahal kan itu kene. Itu kalau lami pisan misalnya berpuluh-puluh tahun itu atau gimana ya Kang? Kalau itu terus-terusan berlangsung berarti remed deras ya Kang? Iya kan terlulus teh. Oh iya. Tapi lamun lamun anjeunna teu terang kumaha? Iya kan itu tadi makanya disuruh belajar. Belajar ya leres. Makanya bodoh teh dosa. Ya. Jadi tidak tahu kan ada 2, ada tidak tahu sedang proses, nggak apa-apa. Itu mah diampuni sama Allah. Tapi ada yang tidak tahu nggak mau tahu, nah gitu. Ya makanya perayogina orang ngawas teh gitu. Kan mungkin kita baru tahu bahwa ujian tuh musibah cuma 2 kali setahun. Iya. Orang tiap musibah ujian GR ngaranna. Sama azab. Auzubillahi min dzalik. Nah, gitu teh. Ada yang lain? Ada. Ya, alhamdulillah. Tuh kan Ibu, Bapak, alhamdulillah kalau ada pertanyaan tuh bisa memperkuat lagi. Alhamdulillah, Bung Pet. Alhamdulillah, para hadir. Mangga Ibu, barangkali bade ngadugikeun, mangga Ibu. Pan aya Kang Dani atos naon itu judulnya? Setan. Rintangan hidup manusia. Oh, rintangan hidup manusia. Rintangan hidup manusia ada 2, 1 ada ujian, yang kedua ada godaan. Nah, kita lagi bicara tentang godaan. Gitu. Oh ya gitu. Nembe dijelaskan kita bedakan harus tahu lah bedanya antara jin, iblis dan
setan. Setan. Ya. Jadi banyak yang tidak tahu jin itu apa, iblis dan setan itu apa. Mangga, ada yang nusanes? Mangga, atau Ibu Mpet mau ada yang disampaikan dulu Ibu atau apa? Mangga. Begini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganuhunkeun Waalaikumsalam. Kakang Dadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Dadi punten ieu teh tadi teh Zoom di Nusanes janten Allah. iya naon teh kaditu ka dieu janten neme aduh muka aduh emot tasik da ka tasik mah sono wae asing kumaha ge. Kakang Dadi ka Jodi oge. Amin. Cuma mau menyampaikan bahwa kita itu sekarang sedang antrian di depan. Ya, lebih-lebih yang sudah 50 ke atas mah. Jangan sampai kita lengah bahwa kita nanti datang malaikat maut sedang tidak berbuat kebaikan. Jadi selalu saja kita dalam koridor berbuat kebaikan karena kita sudah antrinya dan tidak terasa sekarang waktu itu asa nyerelek, tahu-tahu udah Senin lagi, asa kemarin itu baru Zoom sama Tasik ini. Tahu sekarang sudah Senin lagi. Nah, untuk kita memanage waktu, marilah kita selalu mengkaji Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran jangan ditinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu bagaimanapun juga adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan yang mulia di sisi Allah bukan cantik dan cakepnya, bukan kayanya, bukan dia turunan siapanya, bukan dia kepintarannya, tapi yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang tinggi nilai ketakwaannya. Al-Hujurat ada ya. Kemudian sekalipun seorang hamba Allah miskin dan gembel, tapi dia takwanya tinggi, itulah yang mulia di sisi Allah. Marilah kita isi kesempatan yang baik ini dengan kita bertolabul ilmi. Dan dulu kita nggak kebayangin ada pengajian berjum-jum seperti ini. Tapi ini skenario Allah, barangkali ada pandemi. Jadi ada pengajian seperti ini, ya. Yang dulu mah kita tidak kebayang. Nah, yang ngaji di Zoom gitu ya. Nah, sekarang mah jadi ada dengan itu perkembangan dengan waktu datang waktu. Itulah saja sedikit Kang Dadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun Bu Mpet. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin Kang Dadi ada yang mau disampaikan inti dari part pertama ini Kang Dadi, karena memang waktunya juga sudah jam 9. Terima kasih Kang Dadi. Tadi disampaikan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Ya, di mana pada saat kita berjalan menuju satu tujuan, ya selama di jalan ya itu harus tetap selamat, sejahtera, bahagia. Walaupun dalam posisi kita sedang mendapat ujian, walaupun posisi misalkan kita sedang datang godaan. Ya, nah makanya godaannya seperti apa, ujiannya seperti apa harus kita tahu. Supaya apa? Supaya kita siap. Kalau kita tidak siap digoda, ya akan tergoda. Kita tidak siap ujian, maka setiap ujian tidak akan lulus. Gitu. Makanya disinilah putuhnya ilmu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, ya. Insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas selanjutnya, ya. Tapi tetap masih kita bicara di godaan, ya, godaan iblis setan, ya. Itu aja Kang, ya. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.